Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Hermin Srianto Erkles. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bala sorga menyembah, Dikau halik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan ramani, Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati. Langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Jemaat, mari kita berdoa. Sujud syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh-sungguh kami boleh rasakan sampai dengan saat ini. Malam ini kami mau beribadah, memuji dan mengagungkan namamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam ibadah pada malam hari ini, hingga ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 85 ayat 1 hingga dengan 8 secara silih ganti. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Engkau telah menurutkan segala gemas-Mu. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lama
akan melaksanakan ibadah keluarga. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama. Alkitab, Kitab Mazmur 126, Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, marilah kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah sumber kehidupan, terima kasih Tuhan jika pada malam hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk kami hadir di hadirat melalui ibadah keluarga GPIP Betania. Biarlah Tuhan Engkau pimpin akan ibadah ini dari awal hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apa. Mampukan hamba untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Bapa di surga, agar apa yang keluar dari bibir dan lidah hamba itu boleh memberikan berkat bagi mereka yang mendengar, bahkan hamba sendiri. Inilah kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk kita sama-sama membaca akan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita di malam hari ini membaca dari kitab Mazmur yang terdapat di Perjanjian Lama. Sering kita berpikiran bahwa kitab Mazmur itu hanya ditulis oleh Daud. Ternyata bukan saja hanya Daud, tetapi ada beberapa orang yang menuliskan kitab Mazmur. Salah satu di antaranya adalah Bani Asaf, Bani Korah, dan juga ada imam atau kaum Lewi yang pada saat itu bertanggung jawab sebagai pemusik dalam tempat kudus selama pemerintahannya. Jadi sangat jelas
bahwa Mazmur ini tidak hanya ditulis dari Raja Daud saja, tetapi juga ditulis oleh beberapa orang, bahkan kelompok. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adapun topik yang diliput di dalam kitab Mazmur itu sangat beragam. Di antaranya mengulas subjek seperti Allah dan ciptaannya, peperangan, penyembahan, berkat, hikmat, dosa dan kejahatan, penghakiman, keadilan, dan kedatangan Mesias. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca di Mazmur 126 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, sebenarnya ayat tersebut bisa didukung atau seharusnya didukung awal oleh ayat 4 dan 6. Mengapa harus awal adalah 4 dan 6? Karena kita baca di ayat 4 dan 6 itu merupakan suatu permohonan bangsa Israel ketika mereka berada di Babel, ketika mereka ada di pembuangan. Mereka hidup dalam tekanan, kesulitan. 70 tahun tidaklah waktu yang singkat. Makanya mereka selalu berteriak pada Tuhan, memohon dan terus memohon, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu adalah berisi sebuah harapan dari bangsa Israel. Nah, perlu kita ketahui bahwa ziarah ini adalah nyanyian bangsa Israel ketika mereka keluar dari Babel menuju Yerusalem. Mereka sangat bersuka cita, tidak henti-hentinya bersuka cita. Mereka merasakan semua badai mimpi yang tidak pernah mereka pikirkan. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 3, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bayangkan, ibu bapak saudara, bermimpi sesuatu yang tidak pernah dia harapkan, mungkin tidak pernah diimpikan, tetapi Tuhan berikan. Dan dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Betapa rasa syukur yang begitu besar dan dalam pada hati bangsa Israel ketika itu, sehingga dituliskan di dalam judulnya di sini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, pengharapan yang tidak sia-sia. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ibu bapak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, itu artinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi manusia. Ketika Tuhan memperhatikan setiap doa yang sungguh-sungguh, harapan yang sungguh-sungguh yang boleh naik dari umatnya. Tuhan tidak pernah
meninggalkan bangsa Israel, Ia terus dan terus membimbingnya, memelihara. Sudah pernah dikatakan di dalam pelayanan saya waktu di bulan Maret, sekalipun mereka di pembuangan dan mereka kembali ke Yerusalem, mereka dapat memberi. Itu artinya di tengah-tengah harapan mereka berupaya dan berupaya, memohon dan memohon. Dan akhirnya Tuhan berkenan mendengarkan. Ibu bapak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Lalu apa? Refleksi apa? Renungan apa yang boleh kita ambil dari pembacaan kita di malam hari ini? Apakah ini hanya sebuah bacaan? Setelah kita selesai, renungkanlah. Setiap manusia tidak hidup dari kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Tapi setiap manusia pun mengalami kesulitan. Mengapa? Karena memang Tuhan memberikan semua itu agar manusia semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami kesulitan, bagaimana kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak berbuat, kita tidak melakukan, bahkan kita mencari kesalahan Tuhan, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Jadi ini sebagai sebuah renungan bagi kita. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Babel, mereka bersukacita. Lalu ibu bapak saudara keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, apa tindakan kehidupan kita sebagai keluarga Kristen? Apakah kesulitan itu terus kita tangisi? Apakah kesulitan itu terus memperburuk keadaan kita? Sesuai dengan judul dari bacaan SBU kita, bersandarlah pada Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan karena Dia kekuatan kita. Dia pemelihara kita, Dia penopang kita. Jangan tinggalkan Tuhan, baik itu dalam suka dan duka. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan memelihara akan kehidupan kita. Dan jika kita sudah diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap tugas, hasil, berkat, sudahkah kita mengingat Tuhan? Sudahkah kita memahami rencana Tuhan? Atau kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih, karena akhirnya berkat itu boleh ada dalam kehidupan rumah tangga saya. Dan yang lebih miris lagi, mungkin kita akan ke mall, kita akan jalan-jalan, kita akan membuang-buang apa yang kita punya, tapi kita tidak ingat dengan tempat di mana kita beribadah. Contoh di gereja, sudah seberapa jauh kita ada turut merasakan dengan program-program gereja kita. Sejauh apa kita berkontribusi di dalam upaya
memberikan pelayanan, memberikan kerjasama yang baik dengan sesama jemaat. Sebenarnya sudah banyak sekali berkat yang Tuhan berikan, tetapi kita seringkali mengingat-ingat yang sulit, kita mengingat-ingat yang susah, sehingga yang ada di benak kita adalah kesusahan. Kita tidak berpikir maju, kita tidak melihat itu dari sudut pandang iman, kita tidak melihat itu dari Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, Allah siap melaksanakan apapun ketika umatnya pun meninggalkannya. Ibu bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 dan 8 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makna yang tersimpan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, suka duka, senang sedih, ingat akan Tuhan. Jadi kita jangan lupa, karena Tuhan juga memperhatikan kita. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu lagi kitab dari Yesaya 55. Kita buka Yesaya 55 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan pada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ibu bapak keluarga Kristen yang Tuhan berkati, teruslah bersandarlah dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Apapun kita, bagaimanapun kita masih mengingat sesama kita yang juga boleh menjadi saluran berkat. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Ingatlah, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu pemuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang.
Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Bapa pemelihara akan kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat kehidupan, kesehatan, dan aktivitas kami, di mana kami boleh lalui di hari ini dengan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami Bapa di surga untuk selalu kami bersukacita di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kesusahan-kesusahan pribadi kami sendiri, tetapi lebih kami bersandar kepada kemurahan Tuhan saja. Bapa dalam surga, terima kasih biarlah berkat firman-Mu boleh terus dan terus menjadi refleksi kami di tengah kehidupan kami. Kami boleh melihat akan segala kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami, yang tiada henti dan tiada putus. Terima kasih Tuhan. Di dalam bersyafaat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang di dalam rumah sakit maupun di rumah, baik dalam sakit ringan maupun sakit yang sudah lama. Bapa dalam surga, dengan tidak disebut nama satu persatu, biar Tuhan kami memohon akan kasih Tuhan melalui saudara-saudara kami yang terbaring lemah dalam kelemahan tubuh yang dideritanya. Biar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan melalui pemeliharaan, perawatan, baik itu dari medis, baik itu dari keluarga, maupun dari sesama. Berkati Tuhan, berkati mereka yang juga ikut merawat dan mendampingi, berikan mereka kesehatan. Biar juga bagi mereka yang sakit, mereka boleh pulih. Berkati obat-obatan, makan, minum, apa yang ada di dalam Tuhan berkati, sehingga semua itu mempercepat akan proses penyembuhan bagi keluarga yang sakit. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah boleh menambahkan 1 tahun usia bagi saudara-saudara kekasih kami. Biar usia yang bertambah itu memberikan kualitas rohani kami sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan semakin bertambah, menjadikan kami melakukan hal-hal baik, melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Berkati setiap pekerjaan, setiap upaya dan usaha yang mereka lakukan, agar di dalam penambahan berkat usia, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Kami juga berdoa bagi gereja dan para pelayan, para pendeta yang melayani di GPIB Jemaat Betania, Pendeta Sulfana Antonit Hanusa MTH, Pendeta Bapak Martin semua STH, Pendeta Ibu Novita Bustami STH. Tuhan berkati mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah hadirkan mereka dalam kehidupan jemaat di GPIB Betania. Pakailah sesuai dengan rencana Tuhan, agar melalui pekerjaan dan pelayanannya, nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Berkati akan kehidupan keluarga mereka, berkati mereka dengan kesehatan, dan juga limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pelayan presbiter yang melayani di jemaat GPIB Betania. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan,
di dalam usaha dan upaya dan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menolong, dan Tuhan senantiasa melimpahkan, memelihara akan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat di GPIB Betania. Biar kami selalu datang di dalam ucap syukur kami, sebagaimana firman yang dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu artinya biarlah jemaat GPIB Betania boleh hidup dalam damai dan sukacita, karena Tuhan tidak henti-hentinya mendengar setiap doa dan harapan. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kelemahan, di dalam situasi corona saat ini Bapak. Banyak jemaat atau sebagian masyarakat juga yang terhilang pekerjaannya, terimbas dari wabah pandemi COVID. Biar Tuhan kiranya Engkau menolong setiap mereka yang kehilangan akan pekerjaan, terkhusus bagi jemaat GPIB Betania. Biarlah melalui kasih sayang Tuhan, mereka senantiasa tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga kami berdoa bagi pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta yang boleh dilakukan dari tanggal 7 April sampai beberapa minggu ke depan. Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah kiranya Engkau bersama bangsa dan negara kami, bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar senantiasa setiap siswa, setiap guru, lembaga yang boleh melakukan tatap muka diberikan kesehatan, kemampuan, dan juga tetap menjalankan akan program kesehatan, sehingga melalui semua itu anak-anak Tuhan hidup dalam kesehatan yang baik. Berkati para guru yang berupaya dan berusaha, biarlah damai sejahtera senantiasa menyertai mereka. Juga bagi pemerintahan DKI khususnya bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemerintahan saat ini. Biar Tuhan Kau berikan mereka kesehatan dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkati juga pemerintahan di daerah-daerah yang hidup dengan keadaan yang longsor, korban longsor, banjir. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka dengan kondisi yang sangat terpuruk. Kami tahu mereka tentu sangat bersedih. Tuhan tolong setiap kami yang berada di daerah. Kau kuatkan, Kau besarkan hatinya, agar mereka senantiasa dikuatkan, dihiburkan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menatap hari esok. Dan juga Engkau berkati akan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah kiranya Engkau berkati akan program-program di gereja kami, BPPJ, komisi-komisi, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Pelkat, ibadah-ibadah rumah tangga, semua itu boleh memberikan berkat, boleh memberikan pengaruh yang besar untuk mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Ingat-ingatan kami ya Bapa akan segala berkat yang telah Tuhan berikan, agar melalui berkat itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami, sempurnakan kami, naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Kau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mengikuti Warta Sektor Rabu 14 April 2021.
Pertama, ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 21 April 2021 dilaksanakan secara virtual. Dua, ibadah Pelkat besok tanggal 15 April 2021 dilaksanakan secara masing-masing Pelkat, GP, PKP, PKB, dan secara luring. Tiga, ucapan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Penatua Hermin Srianto Erkles, kepada pemusik, memandu lagu, dan tim multimedia, juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita malam hari ini dan melanjutkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita berdiri. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan penuh karunia. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemalu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.